Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama kami channel MUI Jakarta Selatan dalam syiar Ramadan 1445 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa MUI Channel yang berbahagia, alhamdulillah hari ini dengan berkah dan karunia dari Allah hadir bersama kami yaitu Teteh Lucky Reza yang kita kenal. Beliau sudah tak asing lagi di tahun 1980-an, seorang rocker. Dan alhamdulillah sekarang sudah lengkap berhijab. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah ya Teh. Amin. Teteh sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tambah cantik ya Teh. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga bersama kami pengurus Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, Ibu Dr. Nikmawati MA. Sehat Kak Wati? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah para pemirsa, hari ini kami ingin berbincang-bincang dengan seorang tamu kehormatan kita, yaitu Teh Lucky Reza. Teteh, kita dulu mengenal Teteh tahun 80-an itu sebagai seorang rocker yang luar biasa. Dan kemudian perkembangan terakhir ini kami mengenal Teh Lucky Reza sebagai Ketua Majelis Taklim dan Ketua Tim Salawat Riyadhus Shalihin di Pondok Indah ya Teh. Alhamdulillah kami di sini dan juga tentunya para pemirsa ingin sekali mengambil satu ibrah pelajaran yang sangat baik dan bermanfaat. Dari mana atau gimana ceritanya titik baliknya Teteh dari seorang rocker dan sekarang menjadi seorang insya Allah ustazah. Amin. Insya Allah. Suatu kehormatan buat saya bisa diundang ke sini. Insya Allah MUI Jakarta Selatan. Insya Allah terima kasih undangannya. Tak lupa juga kita selawat Rasulullah SAW dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia semua yang tidak terhitung, karunia iman Islam, kenikmatan, sehat, afiat, kegiatan beribadah. Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah semua atas izin Allah. Saya duduk di sini hingga detik ini juga, masya Allah, melalui proses-proses yang memang tidak mudah. Tapi Allah tuntun saya ke sini melalui kenikmatan yang Allah berikan, sehingga saya merasa malu sama Allah. Jadi sebelum istidraj, saya ingin balik, dan itu semua terlepas dari doa orang tua tentunya ya, ibu seorang ibu. Saya di sini karena ibu saya, karena doa beliau menginginkan anak yang soleh. Jadi semua atas izinnya. Jadi Masya Allah doa ibu kepada anaknya ya Teh ternyata sangat berperan sekali untuk bisa menjadikan seorang anak itu menjadi soleh atau soleha. Masalahnya Teh Lucky kalau udah bicara tentang ibu, beliau itu benar-benar cetek air matanya. Ini kira-kira kenapa nih Teh? Kayaknya Teteh dengan sosok ibu ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Betul sekali. Ibu adalah buat saya segala-galanya, jimat saya dunia akhirat. Karena saya memang anak paling kecil, itu juga saudara saya dekat sekali dengan beliau. Jadi betul-betul ya terlepaskan gitu loh dari kehidupan saya. Sebelum rumah tangga saya tetap bersama ibu, karena ibu bersama saya bawa ibu saya. Jadi betul-betul yang sekali. Sampai sekarang ibu masih ada ya Teh? Sudah wafat. Oh Masya Allah. Sudah Allah merahmati beliau. Amin. Mendapatkan maghfirah dalam kuburnya, diterima seluruh amal solehnya, jadikan kuburnya rodah min riyadil jannah dengan keberkahan anak solehnya. Insya Allah bunda dari Teh Lucky Reza ini dalam keadaan yang berbahagia. Alhamdulillah, amin ya Allah rabbal alamin. Sekarang saya ingin ke Kak Dr. Nikmawati. Kalau kita melihat perkembangan yang luar biasa dari seorang Teh Lucky Reza sampai beliau ini katanya malu dengan Allah, syukurnya yang luar biasa tanpa batas. Kira-kira dari Kak Wati mungkin ada bagaimana seharusnya seorang muslimah menyikapi perjalanan hidupnya dan kemudian rutinitas kehidupannya, juga mungkin hidayah dari Allah gitu. Silakan Kak Wati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teteh, alhamdulillah saya sudah bisa berjumpa dengan Teteh di tahun 80-an, 85 itu memang saya senang mengikuti mendengarkan lagu-lagunya dari radio yang band itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat Bunda Nin, wasilahnya saya bisa bertemu dengan Teteh ya di rumahnya dalam rangka pengajian waktu itu dengan Hubabah ya, seperti itu. Dengan Hubabah dari Yaman ya waktu dari itu. Yaman. Nah, saya ini berpikir begini ya, orang yang sudah sukses gitu ya, uangnya banyak, orangnya cantik begitu ya, kok dapat hidayah mau gitu berdakwah. Ya kan dakwah itu bukan hanya dimiliki oleh seorang kiai, oleh ustazah atau siapapun gitu ya, tetapi memang itu merupakan satu kewajiban. Saya berpatokan kepada surat As-Sof ayat 10. As-Sof ayat 10 itu mungkin Teteh ini salah satunya adalah yang mengamalkan itu. Di antaranya adalah bunyinya seperti ini ya Bun ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi walikum wa anfusikum jarikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah. Jadi Teteh itu sudah mengamalkan daripada dakwah itu, dakwahnya ya, dengan hartanya, dengan dirinya, dengan apa yang dimiliki, ketenarannya begitu ya. Untuk apa? Untuk keberkahan daripada kedua orang tuanya. Seperti itu ya. Kita doakan ya, semoga istiqomah selalu Teteh ya. Saya sudah bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Teteh. Itu aja sementara. Masya Allah Teteh, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan kalau kita melihat perjalanan sosok Teh Luki Reza, ini sebenarnya dibalik ini adalah kasih sayang dan karunia Allah yang luar biasa, karena tidak semua orang yang ingin menjadi baik kemudian dituntun menjadi ke jalan yang istiqomah. Dan mudah-mudahan ini pun menjadi doa ya, dari seluruh pemirsa yang ada di sini dan kita semua, bahwa kita semuanya yang ada di sini ya, dengan ridho dari Allah bisa dipimpin jadi istiqomah ya Allah. sampai akhir hayat kita husnul khotimah, dan kelak kita ketemu lagi di surganya Allah. Dan bicara tentang Ramadan ini kan tidak terlepas juga dengan bagaimana Allah menganjurkan kepada kita, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang puasa saja belum ada jaminan dia akan menjadi bertakwa ya. La'allakum, agar kalian menjadi orang bertakwa. La'alla itu kan artinya bukan kalimat otomatis dia puasa kemudian dia takwa. Ada satu rangkaian proses yang menyebabkan seorang puasa ini mendapatkan predikat takwa. Dalam hal ini Teteh dalam keseharian ya, kalau tidak salah tadi Teteh juga ya habis melaksanakan pengajian di rumah Teteh ya, tawakufan di bulan Ramadan ini ya Teh ya. Masya Allah pengajian masih juga dilaksanakan. Dan kira-kira bagaimana nih menurut Teteh sepanjang perjalanan spiritual rohaniah Teteh, mungkin ada yang bisa dibagikan kepada kami dan para pemirsa yang bisa kita ambil itu? Yang pasti di dalam proses atau kegiatan mencari ilmu, bertadabbur ilmu dan silaturahmi itu di dalam satu kelompok atau kumpulan yang Allah ridhoi, pasti Allah jamin itu ketenangan batin, ketenangan jiwa. Dan kita ditambah lagi keimanan, ditambah lagi pupuk lagi ketakwaan. Dan Allah saya pernah mendengar satu nasihat dari guru bahwa jika kita meninggalkan satu kemudorotan, Allah akan gantikan dengan keberkahan lain yang lebih banyak. Saya yakin dengan itu bahwa sesuatu yang baik harus diistiqomahkan dengan taklim. Keberkahannya bukan untuk kita, untuk saya gitu, tapi orang tua pun dapat. Kemudian keturunan kita juga dapat, betul buat ya. Jadi dengan saya mungkin tidak bisa menggenggam atau merubah seseorang. Satu anak dengan anak lain pasti berbeda karakter. Saya hanya bisa mengamalkan istiqomah saya aja. Semoga istiqomah saya mengalir keberkahan untuk mereka. Itu aja sih. Karena saya tidak bisa merubah atau ini karena semua hati dalam genggaman. Mudah-mudahan dengan istiqomah saya ini Allah juga menggerakkan semua gitu. Jadi baik semuanya.
Semua hati dalam genggaman Allah. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Masya Allah. Amin. Jadi memang tahapan-tahapan kita beriman, berilmu, beramal. Iman, kemudian dengan iman itu kita lengkapi dengan ilmu, kita pelajari caranya bagaimana supaya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, baru kita beramal dengan Islam dan ihsan. Ada satu lagi yang menjadi catatan kita dalam berislam adalah kita juga perlu belajar tentang hikmah, tentang ilmu hikmah yang kalau para filosof itu makna esensi di balik itu. Kenapa seorang Teh Luki Reza kemudian digerakkan hatinya oleh Allah untuk hijrah, kemudian merasa tenang, nyaman, bahagia bersama dengan Allah, merasakan kehadiran Allah di setiap waktu. Dan tentu ini Khawati kita bisa dengan kondisi sekarang ini ya, dimana kita agak sulit membedakan mana berita yang benar, mana berita yang hoax ya. Kemudian bagaimana kita menjalin ketetapan hati kita untuk bisa bahwa ini sebenarnya lah yang diberikan ihdinas siratal mustaqim, ini harus kita ikuti, dan bagaimana kita bisa menyiasati ini sehingga keluarga kita tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk pribadi saya ya, Bun. Untuk pribadi saya, masalah itu tergantung daripada diri kita. Bagaimana menyikapi daripada medsos dan kehidupan kita. Maka untuk pribadi saya gitu ya, lebih baik kita banyak dekat sama Tuhan, sama Allah ya, untuk minta doa dan terus saja panjatkan doa. Karena memang itu yang kita bisa seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya tuh nggak boleh ngulik-ngulik Teteh enggak nih. Kayaknya kan Teteh itu orang superstar yang kemudian dikenal masyarakat, dunia hiburan, seleb dan sebagainya. Kalau boleh saya serempet Bunda Nin, bagaimana bisa membagi waktunya ya, ya ibadahnya, ya di di dunia, kehidupan sosialnya sudah dikenal di medsos ya. Kemudian apalagi begitu baktinya pada orang tua. Coba Bunda dikorek-korek sedikit-sedikit karena kita hari ini kepengennya bukan dari kita, jadi yang lebih banyak itu dari Teteh gitu. Ya Bunda, coba korek-korek lagi ya seperti itu. Gimana nih kehidupan Teteh ini bisa sampai sebegitunya ya? Iya. Kita jadi terharu tadi. Dalam memanage waktunya lah paling tidak gitu ya. Setiap kehidupan harus punya prioritas. Iya, oh gitu. Kita menentukan prioritas sekarang mau kemana gitu. Tujuan saya sekarang prioritasnya ke sana, ke Allah. Jadi lebih baik bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Selamat dunia akhirat. Jadi saya meninggalkan hal lain untuk itu. Tidak ada dua pilihan di dalam kehidupan ini, kanan dan kiri, tidak. Salah satu harus diambil. Kamu korbankan dunia atau kamu korbankan yang satu. Prinsip saya begitu ya. Jadi bisa saya atur kalau saya misalkan ada ini, saya utamakan Allah dulu deh. Sebisa-bisa saya utamakan Allah dulu. Dengan harapan ya tadi tuh, mudah-mudahan keberkahannya juga untuk kedua orang tua saya, untuk keturunan rumah saya. Karena seperti orang tua saya mengajarkan saya. Orang tua saya orang soleh banget, ibu saya. Jadi ya berkahnya dari beliau itu saya menjadi terlindung dari segala yang Allah mudorotan dan dosa. Aduh saya nggak jadi ininya melo banget. Jadi Teteh ini melo banget, selalu nangis ya. Jadi setiap kali Teteh mau bergerak dan kita pun sebenarnya ya, kira-kira kalau saya begini nih, Allah ridho nggak sih gitu ya Teh? Itu betul. Jadi aduh saya ingat kalau saya melakukan sesuatu, apakah orang tua saya nanti sayang gitu di sana kena gimana ya? Pokoknya karena apa saya karena aduh gini bukan buatan muncul terus jadi bisa ditahan. Ungkapan hati. Jadi saya sebagai siswa ingin membahagiakan orang tua dunia dan akhirat. Insya Allah. Jangan ditutup. Dengan dunia saya mungkin baktinya kurang, tapi mudah-mudahan sekarang keduanya bisa menikmati. Masya Allah. Dan Teteh ini kita tahu suara beliau seorang rocker ya. Suaranya yang dulu dipakai untuk nyanyi, sekarang pun digunakan untuk sholawatan. Jadi Teteh Luki Reza ini punya grup sholawat namanya Riyadhus Shalihin. Dan kami juga kadang-kadang diminta bekerja sama. Kita saya minta tolong bantu. Ya, terima kasih Teteh.
Jadi alhamdulillah kayaknya kita masih pengen terus deh apa ya pengalaman ruhani dari Taluki Reza untuk dibagikan hari Bisa, ini. iya gitu. Ibu saya strict banget dalam agama, jadi mengajarkan anaknya itu tidak meninggalkan sholat. Kemudian keduanya sholawat. Ya. Jadi menempel banget dalam hati saya sekarang. Sehingga saya sekarang mencintai sholawat. Masya Allah, mencintai sholawat. Sholawat, Sehingga saya punya guru sholawatnya. Masya Allah ya. Dan kemudian saya mendalami, kemudian beralih guru yang memang betul-betul duriah Rasul. Duriah Rasulullah. Kemudian saya bisa sangat hikmat menikmati itu. Masya Allah, Masya Allah. Keberkahan dari satu sholawat 10 kali Allah balas untuk orang tua dan kita sendiri. Jadi Allah yang balas langsung loh gitu. Jadi aduh Masya Allah banget ya gitu, orang tua saya luar biasa ngajarin saya sayangnya. Jadi sekarang saatnya saya berbakti. Masya Allah. Masya Allah. Teteh, ini di penghujung ini Insya kita pengen banget deh mendengar Teteh bersolawat. Iya benar. Mendengar Teteh, Teteh itu kalau bersolawat itu yang saya tahu, saya lihat, saya saksikan itu benar-benar full Iya. ya, benar-benar dari Dirasakan. dalam hatinya Masya Allah. kecintaannya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Allah. Dan hari ini kayaknya kita rugi banget nih kalau nggak dengar suara salawat ya Teteh. gini segini. Mohon maaf ya. Yang satu lagi yang saya tahu bahwa Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Rasul SAW. Yang satu kalimat di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dengan itu alangkah ruginya orang tidak bersolawat. Solawat menjadi satu buat saya. Selain saya ingin mendapat syafaatnya Rasul SAW, saya ingin dikenal juga. Kadang-kadang kita datang di dalam satu hajatan besar, misalkan ada haul para wali atau mungkin maulid besar. Terus kemudian saya sering berpikir, ya Allah sebegini kita ketemu sama guru-gurunya jauh gitu, kadang-kadang orang banyak banget berjuta-juta di belakang. Ya Allah di dunia aja kok susah banget melihat gurunya, apalagi Rasulullah nanti di sana. Saya pikir saya nggak mau. Jadi saya pengen berdekatan sama Rasulullah sampai surga nanti. Alhamdulillah. Jadi saya selalu dikasihin pendekat Rasulullah. Gini, saya pengen seperti ini sampai nanti ya Allah. Amin, ya Rabbi. Begitu dengan Caranya Salawat. bersalawat. biar saya akan dikenal Rasulullah. Kalau mungkin saya selama ini tidak mengenal, Rasulullah kenal sebenarnya pada kita umatnya, betul nggak Bu? Ya betul. Tetapi kita yang tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah. Dengan itu saya mencintai banget Rasulullah. Jadi sekarang sholat ya. Boleh Teh salawat Teh. Aduh. Biar pemirsa MUI bisa bisa mendengarkan menikmati suaranya. menikmati suara bunda. Insya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah Teh, luar biasa. Ini baru setengah soal saya nggak tahan. Maaf. Insya Allah selawat kita dibawa oleh Allah sampai ke makamnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan Amin. Allah menghidupkan ruh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab salat kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, siapakah kita yang tidak mau membasahi lisan kita dengan salawat? Semoga kita menjadi ahli salawat. Baik, para pemirsa MUI Channel Jakarta Selatan, perlu kami informasikan di sini kami ada produk Albil, produk water muslim ini dari Habib Alwi Al-Idrus mengeluarkan produk Albil water. Sebagai Kiranya bisa menjadi
khidmat kita ketika kita melakukan kegiatan apapun, baik buka puasa bersama maupun kegiatan-kegiatan nuzul Quran dan sebagainya. Semoga tambah berkah karena beliau punya pesantren Al-Quran juga di Pondok Labu. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Teh Luki Reza. Sama-sama. Pencerahannya luar biasa. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Basis Mastas DKI Jakarta atas terselenggaranya kegiatan Syiar Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan ini. Terima kasih juga kepada Kakak Dr. Nikmawati. Dan sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada para pemirsa. Allahumma fi al-aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.